Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi manajemen memori, main memory, dan virtual memory. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Dewi Citra Ramadhani selaku moderator. Dan saya Dewi Mointan Pratiwi. Dan saya Muhammad Farel. Dan saya Fiasa Nasra Perdana. Dan saya Bagas Dilansyah. Nah, materi pertama akan dibawakan oleh Ajeng Niwahintan Pratiwi. Nah, di sini kita akan membahas chapter 9 dan chapter 10. Nah, ada beberapa subtopik yang akan kami bahas. Nah, selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Ajeng Niwahintan Pratiwi. Nah, manajemen memori. Tujuan utama sistem komputer adalah menjalankan program yang bersama data harus berada di memori utama selama eksekusi. Sistem modern menjalankan beberapa proses dalam memori secara bersamaan menggunakan berbagai skema manajemen memori yang efektivitasnya bervariasi tergantung situasinya. Pemilihan skema ini bergantung pada desain perangkat keras dan sebagian besar algoritma memerlukan dukungan perangkat keras. Chapter 9 yaitu memori utama. Memori terdiri dari byte dengan alamat unik dan CPU mengambil instruksi berdasarkan penghitung program. Unit memori hanya melihat aliran alamat memori dari sebuah program. Diskusi mencakup perangkat keras dasar, pengikatan alamat virtual ke fisik, perbedaan alamat logis dan fisik, serta tautan dinamis dan perpustakaan bersama. Selanjutnya, background. Memori adalah komponen sentral dalam sistem komputer yang terdiri dari byte dengan alamat unik. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan penghitung program, mendekodenya dan mengakses operan dari sebuah memori. Setelah eksekusi dilakukan, hasilnya disimpan kembali di dalam sebuah memori. Unit memori hanya mengelola aliran alamat memori tanpa mengetahui asal atau tujuannya. Pengelolaan memori mencakup perangkat keras dasar, pengikatan alamat simbolik atau sebuah virtual ke alamat fisik, serta perbedaan antara alamat logis dan fisik. Bagian ini juga membahas tautan dinamis dan perpustakaan bersama. Selanjutnya, perangkat keras dasar. CPU hanya bisa langsung mengakses memori utama dan register, sementara cache digunakan untuk mempercepat akses. Setiap proses memiliki ruang memori yang terpisah serta diatur oleh register dasar dan batas perlindungan. CPU memeriksa alamat memori terhadap register ini, memicu jebakan jika terjadi akses tidak sah. Register ini hanya bisa diubah oleh sistem operasi dalam mode kernel. Dalam sistem multiprosesor, konteks proses disimpan ke memori utama sebelum memuat proses baru untuk menjaga kelancaran sebuah eksekusi. Selanjutnya, peningkatan alamat. Program disimpan di disk sebagai file binar, dimuat ke memori sebelum dieksekusi dalam konteks proses. Lokasi proses pengguna dalam memori fisik bisa berbeda-beda. Pengikatan alamat simbolis dilakukan oleh kompiler menjadi alamat yang dapat direlokalisasi, kemudian diikat menjadi alamat absolut oleh linker atau loader. Selanjutnya, metode pengikatan instruksi dan data ke alamat memori bisa dilakukan pada waktu kompilasi, waktu muat, atau waktu pelaksanaan. Ini dilakukan tergantung pada sistem operasi yang digunakan. Dukungan perangkat keras yang sesuai diperlukan untuk metode pengikatan ini. Selanjutnya, ruang alamat logis versus fisik. Nah, alamat yang dihasilkan oleh CPU dapat berupa alamat logis atau virtual, atau alamat fisik. Pada waktu kompilasi atau muat, alamat logis dan fisik sama, tetapi pada waktu eksekusi mereka bisa berbeda. Pemetaan dari alamat logis ke alamat fisik ini dilakukan oleh unit manajemen memori atau disingkat MMU menggunakan register relokasi. Program pengguna berinteraksi dengan alamat logis saja, yang kemudian diubah menjadi alamat fisik oleh perangkat keras saat perangkat ini digunakan. Pemisahan antara ruang alamat logis dan fisik merupakan inti dari manajemen memori yang efisien. Selanjutnya, pemuatan dinamis. Pemuatan dinamis memungkinkan program dan data hanya dimuat ke memori fisik
saat diperlukan serta menghemat ruang memori. Program utama dimuat dan dijalankan, serta rutin lain hanya dimuat ketika dipanggil, dengan pemuat penghubung memuat rutin tersebut dan memperbarui tabel alamat program. Ini mengurangi penggunaan memori, terutama untuk rutinitas yang jarang digunakan, seperti penanganan kesalahan. Pemuatan dinamis tidak memerlukan dukungan khusus dari sebuah sistem operasi, tetapi sistem operasi dapat menyediakan rutinitas perpustakaan untuk memudahkan implementasinya. Selanjutnya ada tautan dinamis dan perpustakaan bersama. Perpustakaan terhubung dinamis atau disingkat DLL dihubungkan saat program dijalankan, berbeda dengan statis yang digabungkan saat kompilasi. Nah, DLL ini mengurangi ukuran eksekusi dan menghemat memori karena satu salinan bisa dipakai banyak proses. DLL juga memungkinkan pembaruan perpustakaan tanpa menghubungkan ulang program. Dengan informasi versi untuk kompatibilitas, sistem operasi mendukung pemeriksaan dan akses DLL di memori yang memungkinkan berbagai DLL antar proses. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afriatsyah Nasra Perdana. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ajeng. Nah, di sini ada contiguous memory allocation. Bagian ini membahas alokasi memori bersebelahan di mana memori dibagi menjadi dua partisi, satu untuk sistem operasi dan satu lagi untuk proses pengguna. Sistem operasi dapat ditempatkan di alamat memori rendah atau tinggi tergantung pada faktor seperti lokasi, vektor interupsi. Kebanyakan sistem operasi termasuk Linux dan Windows menempatkan sistem operasi di memori tinggi. Di sini, nah selanjutnya ada perlindungan memori. Sistem menggunakan register relokasi dan batas untuk mengontrol akses memori. MMU mematakan alamat logis dengan menambahkan nilai register relokasi, memastikan perlindungan terhadap sistem dan data pengguna. Fleksibilitas skema ini memungkinkan penyesuaian dinamis ukuran sistem operasi, optimalisasi penggunaan memori dengan memuat atau menghapus komponen saat diperlukan. Nah, selanjutnya ada alokasi memori. Alokasi memori menempatkan proses dalam partisi berukuran bervariasi, dipantau oleh tabel sistem operasi. Proses baru dialokasikan memori berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan, sementara memori proses selesai dilepaskan. Jika memori tidak cukup, proses ditolak atau antri. Alokasi dinamis menggunakan lubang memori dengan berbagai ukuran, memilih yang cukup besar. Strategi cocok pertama dan terbaik lebih efisien daripada cocok terburuk. Selanjutnya ada fragmentasi. Fragmentasi eksternal terjadi jika ruang memori bebas terpecah menjadi lubang-lubang kecil, menyulitkan alokasi memori besar. Solusinya termasuk pemadatan, menggabungkan lubang kecil menjadi satu blok besar jika relokasi dinamis memungkinkan, atau menggunakan pegging yang memungkinkan memori logis dan fisik tidak bersebelahan. Strategi alokasi memori perlu mengatasi fragmentasi untuk menjaga kinerja sama. Nah, selanjutnya ada pagging. Pagging adalah skema manajemen memori yang memungkinkan ruang alamat fisik proses tidak bersebelahan, mencegah fragmentasi eksternal dan menghindari kebutuhan pemadatan. Karena manfaat ini, pagging digunakan di sebagian besar sistem operasi, melibatkan kerjasama antara sistem operasi dan perangkat keras. Selanjutnya ada metode dasar. Pagging membagi memori fisik menjadi frame dan memori logis menjadi halaman yang sama ukurannya. MMU menggunakan nomor halaman untuk menemukan nomor frame yang sesuai, sementara offset tetap tidak berubah. Ini menghindari fragmentasi eksternal, tetapi bisa menyebabkan fragmentasi internal. Sistem operasi mengelola tabel halaman dan frame, menerjemahkan alamat logis ke fisik tanpa intervensi programmer. Pagging meningkatkan waktu peralihan konteks karena membutuhkan pemetaan alamat logis ke fisik setiap saat. Selanjutnya ada dukungan perangkat keras. Tabel halaman disimpan per proses dengan penunjuknya di blok kontrol proses. Implementasi perangkat keras bisa menggunakan register khusus untuk efisiensi tinggi, tetapi memperpanjang waktu peralihan konteks. Pendekatan untuk tabel halaman besar adalah dengan menyimpan tabel di memori utama dan menggunakan register dasar tabel halaman atau PTBR untuk menunjuk tabel
mengurangi waktu peralihan konteks. Selanjutnya ada perlindungan. Dalam plugin, setiap frame dalam tabel halaman memiliki bit perlindungan yang menentukan hak akses. Bit valid, tidak valid digunakan untuk menunjukkan keberadaan halaman dalam ruang alamat logis proses. Akses ke halaman yang tidak valid menyebabkan jebakan ke sistem operasi. Beberapa sistem menggunakan register panjang tabel halaman atau PTLR untuk mengontrol ukuran tabel halaman yang valid, mencegah pemborosan ruang memori dan mengidentifikasi kesalahan saat alamat logis di luar rentang yang valid. Nah, selanjutnya ada halaman bersama. Plugin memungkinkan berbagi kode umum di antara banyak proses, mengurangi kebutuhan memori dengan hanya menyimpan satu salinan kode umum dalam memori fisik. Halaman bersama memfasilitasi efisiensi memori lebih besar dan komunikasi antar proses melalui memori bersama. Ini mirip dengan cara Trip berbagi ruang alamat dalam sebuah proses. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bagas Juliansyah. Structural of the page table. Pertama yaitu packing hierarchy. Dalam sistem 32 bit, tabel halaman bisa besar mencapai 4 MB per proses yang lebih dari 1 juta entry. Untuk mengatasinya, digunakan packing 2 tingkat dengan pembagian tabel halaman menjadi bagian-bagian lebih kecil. Dan yang kedua, tabel halaman khas. Untuk halaman besar, setiap entry, nomor halaman virtual, bingkai halaman fisik, dan penanganan tabrakan. Untuk alamat 64 bit, tabel halaman ini memetakan beberapa bingkai halaman fisik. Ketiga, tabel halaman terbalik, mengurangi penggunaan memori dengan mencatat halaman fisik dan proses. Meskipun kompleks, memungkinkan pencarian halaman fisik saat referensi memori, tapi tidak mendukung pemetaan beberapa alamat virtual ke satu halaman fisik dalam memori bersama. Ya, swapping. Swapping adalah proses di mana instruksi dan data proses disimpan di penyimpanan pendukung. Ketika memori penuh dan dibawa kembali, memori penuh dan dibawa kembali saat diperlukan. Ini memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak proses daripada kapasitas memori fisik, meningkatkan multiprogramming. Nah, itu pun ada jenis-jenisnya. Pertama, yaitu pertukaran standar, memindahkan proses antara memori utama dan penyimpanan pendukung, memungkinkan lebih banyak proses berjalan dengan memori fisik terbatas. 2. Bertukar dengan pegging. Sistem proses modern menggunakan pertukaran pegging untuk meningkatkan efisiensi memori fisik, terutama dengan memori virtual. Dan ketiga, yaitu bertukar di sistem seluler. Penukaran halaman di komputer dan server memindahkan proses antara memori utama dan penyimpanan pendukung. Namun di sistem seluler tidak didukung karena keterbatasan memori flash dan throughput rendah. Meski efisien, bisa menyebabkan lebih banyak proses aktif daripada memori fisik yang tersedia, yang bisa diatasi dengan menghentikan beberapa proses atau menambah memori fisik. Example, Intel 32 dan 64 bit arsitektur. Arsitektur EI32 menggunakan segmentasi dan pegging untuk manajemen memori. CPU menghasilkan alamat logis yang dikonversi menjadi alamat linear oleh unit segmentasi, kemudian menjadi alamat fisik oleh unit pegging di memori utama membentuk MMU. Dan yang kedua, X8684. Intel dan AMD memiliki perjalanan yang berbeda dalam pengembangan arsitektur 64 bit. Intel menghadirkan EA64 atau Titanium yang kurang populer, sementara AMD mengembangkan X8664 yang lebih sukses. X8664 mendukung ruang alamat yang lebih besar dan dapat mengakses hingga 264 byte memori, meskipun implementasi umumnya menggunakan representasi alamat yang lebih kecil. Example, ARM F8 dan arsitektur. ARM F8 adalah arsitektur proses yang dominan dalam perangkat seluler dan sistem tertanam. Desainnya dilisensikan kepada produsen seperti Apple dan produsen ponsel Android.
ARM F8 adalah sektor 684 bit dengan 3 ukuran butiran terjemahan 4KB, 16KB, dan 64KB. Dengan implementasi padding yang berbeda untuk setiap ukuran butiran, ini menggunakan struktur alamat 64 bit, tetapi hanya menggunakan 48 bit saat ini, dan mendukung 2 tingkat TLB untuk meningkatkan kinerja akses memori. Virtual memory. Memori virtual adalah teknik yang memungkinkan eksekusi proses yang tidak sepenuhnya dimuat di memori fisik, memungkinkan program lebih besar dari memori fisik yang tersedia. Ini juga memisahkan memori logis dan dari fisik, membebaskan program dari keterbatasan memori, dan mendukung berbagai file, perpustakaan, serta pembuatan proses yang efisien. Namun implementasinya rumit dan bisa menurunkan kinerja jika tidak hati-hati. Background. Memori virtual memungkinkan program perjalanan sebagian tanpa perlu sepenuhnya di memori fisik, mengurangi pemborosan memori. Ini memfasilitasi penulisan program dengan ruang alamat virtual yang besar tanpa perlu khawatir tentang ketersediaan memori fisik. Memori virtual juga meningkatkan fleksibilitas pengembangan perangkat lunak dan memungkinkan lebih banyak program berjalan bersamaan tanpa meningkatkan waktu respon atau waktu penyelesaian. Ini juga mengoptimalkan penggunaan CPU dan throughput sistem secara keseluruhan, sambil memungkinkan berbagi file dan memori antara beberapa proses untuk meningkatkan efisiensi yang penggunaan memori. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, materi selanjutnya itu adalah demand paging. Konsep dasar. Paging permintaan hanya memuat halaman ke memori saat diperlukan, mengurangi pemborosan memori. Jika halaman tidak ada, terjadi kesalahan halaman dan sistem operasi memuat halaman dari penyimpanan sekunder. Proses kemudian dilanjutkan. Umumnya, kinerja tetap memadai meskipun beberapa instruksi seperti IBM System 360/370 MVC mungkin memerlukan penanganan khusus. Daftar bingkai bebas. Saat kesalahan terjadi, sistem operasi menggunakan daftar bingkai bebas untuk memuat halaman dari penyimpanan sekunder ke memori. Bingkai dihapus sebelum digunakan kembali untuk mencegah kebocoran informasi. Daftar bingkai diisi kembali saat hampir kosong dengan strategi pengisian yang bervariasi menurut sistem operasi. Kinerja paging permintaan. Permintaan paging memperlambat kinerja dengan menambah waktu akses memori saat terjadi kesalahan halaman. Menjaga tingkat kesalahan halaman rendah adalah kunci. Strategi termasuk menggunakan bronze web atau sistem file untuk paging. Pada sistem operasi seluler, halaman read-only diambil kembali saat memori terbatas, dan halaman anonim hanya diambil kembali jika aplikasi dihentikan. Memahami strategi ini membantu mengoptimalkan kinerja. Nah, selanjutnya copy on write. Salin on tulis atau copy on write digunakan untuk menghindari duplikasi ruang alamat saat proses dibuat dengan form. Proses induk dan anak berbagi halaman awalnya, dan salinan dibuat hanya jika ada penulisan. Halaman yang tidak dapat diubah selalu dibagikan. Ini diimplementasikan dalam Windows, Linux, dan macOS. Beberapa Unix menggunakan vwork, di mana proses anak menggunakan ruang alamat induk tanpa salin on tulis, dan perubahan terlihat oleh induk setelah vwork selesai. Vwork cocok jika anak segera memanggil exit. Nah, selanjutnya page replacement. 1. Penggantian halaman dasar. Penggantian halaman terjadi saat tidak ada frame tersedia, memerlukan pencarian dan pembebasan frame yang tidak digunakan. Bit modifikasi digunakan untuk mengurangi overhead. Algoritma penggantian halaman dievaluasi menggunakan string referensi memori, dengan kurva kesalahan halaman menurun dengan penambahan frame fisik. Yang kedua, penggantian halaman FIFO. Algoritma FIFO menggantikan halaman paling lama di memori. Meskipun sederhana, kinerjanya bisa buruk karena tidak mempertimbangkan kebutuhan aktual halaman. Anomali Beladi menunjukkan bahwa jumlah frame yang lebih besar tidak selalu menghasilkan tingkat kesalahan halaman yang lebih rendah. Yang ketiga, penggantian halaman optimal. Algoritma penggantian halaman optimal (OPT atau MIM) menggantikan halaman yang tidak akan digunakan dalam waktu terlama, menjanjikan tingkat kesalahan halaman terendah. Meskipun ideal,
sulit diterapkan karena membutuhkan pengetahuan tentang stream referensi masa depan. Biasanya digunakan untuk studi perbandingan algoritma penggantian halaman. Nah, yang keempat, penggantian halaman LRU. Algoritma penggantian halaman LRU menggantikan halaman yang sudah lama tidak digunakan, memiliki performa lebih baik daripada FIFO, dan tidak mengalami anomali beladi. Implementasinya bisa menggunakan penghitung waktu penggunaan atau tumpukan, tetapi pembaruan yang diperlukan untuk setiap referensi memori membuatnya sulit tanpa dukungan perangkat keras tambahan. Yang kelima, penggantian halaman perkiraan. Sistem komputer sering tidak mendukung LRU, sehingga FIFO digunakan. Namun, beberapa sistem menggunakan bit referensi yang diatur oleh perangkat keras setiap kali halaman direferensikan. Dengan memeriksa bit referensi, perkiraan LRU dapat dibuat. Nah, yang keenam, penggantian halaman berbaris perhitungan. LFU ganti halaman dengan jumlah referensi terkecil. MFU ganti yang paling sering digunakan. Keduanya punya kelemahan. LFU bisa simpan halaman tak perlu karena referensi awal besar. MFU bisa ganti yang baru digunakan. Implementasinya mahal dan tidak seefektif seperti memilih. Yang ketujuh, algoritma buffer halaman. Sistem menggunakan frame bebas saat kesalahan halaman untuk menghindari penundaan. Daftar halaman dimodifikasi, disimpan untuk ditulis saat proses paging menganggur, atau frame bebas disimpan dengan halaman di setiap frame untuk mengurangi hukuman jika halaman yang salah dipilih sebagai korban. Yang kedelapan, aplikasi dan penggantian halaman. Beberapa aplikasi seperti database mungkin memiliki kinerja buruk dengan buffering sistem operasi karena manajemen memori yang tidak efisien. Buffering karena bisa terjadi jika sistem operasi dan aplikasi keduanya melakukan buffering. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Farel Sahisi dan Lefran. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Dewi. Allocation of frame. Dalam mengalokasikan memori 128 frame dibagi antara sistem operasi 35 frame dan pengguna 93 frame. Strategi alokasi terdiri dari 1. Alokasi dinamis, buffer, dan table. Sistem operasi mengambil frame dari yang bebas, meninggalkan lebih banyak untuk pengguna. 2. Cadangan frame bebas menyimpan beberapa frame bebas sebagai cadangan untuk kesalahan halaman. Tracing. Tracing terjadi saat suatu proses tidak memiliki cukup frame untuk mendukung set kerjanya, menyebabkan page fault yang sering karena semua halaman aktif digunakan. Setiap halaman yang diganti akan segera diperlakukan kembali, mengakibatkan kesalahan halaman berulang. Ini membuat proses lebih banyak menghabiskan waktu untuk paging daripada eksekusi, yang mengakibatkan masalah kinerja serius. Memory compression. Kompresi memori mengurangi penggunaan memori dengan mengompresi beberapa frame menjadi satu tanpa menukar halaman. Algoritma seperti LRU memilih frame untuk dikompresi yang disimpan dalam daftar frame terkompresi dan dikompresi saat diperlukan. Ini penting untuk sistem operasi seluler seperti Android dan iOS serta desktop seperti Windows 10 dan macOS. Kompresi memori menghemat memori signifikan dengan algoritma efisien yang menyeimbangkan kecepatan dan rasio kompresi, sering mencapai pengurangan ukuran halaman hingga 30-50%. Allocation kernel memory. Ketika proses pengguna meminta memori, kernel mengalokasikan halaman dari daftar frame bebas, sering menyebabkan fragmentasi internal. Kernel menggunakan kumpulan memori terpisah untuk mengurangi pemborosan dan menangani berbagai ukuran data. Penting karena beberapa perangkat keras memerlukan halaman fisik yang berdekatan. Dua strategi untuk mengelola memori kernel adalah sistem teman dan alokasi pelat. Order consideration. Tujuan utama sistem komputer adalah menjalankan program yang bersama data harus berada di memori utama selama eksekusi. Sistem modern menjalankan beberapa proses dalam memori secara bersamaan, menggunakan berbagai skema manajemen memori yang efektif
aktivitasnya bervariasi tergantung situasi. Pemilihan skema ini bergantung pada desain perangkat keras. Sebagian besar algoritma memerlukan dukungan perangkat keras. Operating System Example 1. Linux menggunakan algoritma mirip LRU jam untuk mengolah memori virtual dengan 2 daftar aktif digunakan dan tidak aktif belum digunakan. Setiap halaman memiliki bit access yang diatur saat diferensikan. Proses WSPAD memeriksa memori bebas dan mengklaim kembali halaman dalam daftar tidak aktif jika memori rendah. 2. Windows 10 mendukung sistem 32 bit dan 64 bit dengan manajemen memori termasuk perpustakaan bersama, paging, permintaan copy on write, dan kompresi memori. Windows menggunakan algoritma LRU jam untuk penggantian halaman dan memiliki manajemen set kerja untuk setiap proses. Proses pemangkasan set kerja otomatis digunakan saat memori turun di bawah ambang tertentu. 3. Di Solaris, kernel menegaskan halaman bebas saat thread mengalami kesalahan halaman. Ada parameter close free untuk memulai paging. Proses page out menggunakan algoritma kecepatan kedua dengan 2 tangan saat memindahkan halaman. Proses swapping dimulai saat memori bebas turun di bawah. Free untuk membebaskan halaman swap. Algoritma ini membedakan halaman proses dan file data. Itulah tadi materi yang bisa dibawakan oleh kelompok saya. Apabila ada dari kalian yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar dan kami akan menjawabnya pada laporan kami. Sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.